Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan sampaikan narasi sebagai berikut. Narasi tentang konsekuensi orang yang kafir setelah beriman terkait dengan sistem negara sekuler. Kali ini saya hanya sekedar membahas dan menyampaikan tentang narasi terkait dengan konsekuensi orang yang menjadi kafir setelah beriman sebagai wawasan pencerahan yang mengacu pada penjelasan dan makna dari beberapa ayat Quran terkait dengan konteks narasi ini, tapi tetap memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beriman dengan akidah Islam yang benar atau menjadi kafir bahkan menjadi pilihan sebagai orang munafik. Tidak masalah, narasi ini bukan bermaksud memaksa atas pemahaman setiap orang, karena hidayah Allah tetap hanya akan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki saja. Sebenarnya definisi kafir dan murtad adalah bukan hanya pindah agama, tapi ideologi lain seperti sekuler serta mendukung negara yang menolak penerapan hukum Islam dalam negara. Lebih jelas kekafirannya meskipun mereka mengaku Islam. Pernyataan ini adalah mengacu pada keyakinan bahwa bagi orang yang telah beriman sebelumnya namun kemudian kafir, keluar dari Islam secara sadar atau tidak sadar karena terpengaruh rayuan paham sekuler atau memilih ideologi lainnya yang secara prinsip menolak adanya penerapan hukum Allah dalam negara, maka dianggap telah melakukan kekafiran yang besar. Maka mereka diyakini tidak akan dapat diterima taubatnya dan dianggap sebagai kesesatan. Pernyataan ini adalah merujuk pada keterangan beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang orang-orang yang murtad, keluar dari Islam menjadi orang kafir, dan bertambah kekafirannya, seperti referensi berdasarkan surat Ali Imran ayat 90 dan ayat 91, surat An-Nisa ayat 137, serta surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, dan ayat 47 dengan rincian ayat Quran sebagai berikut. Quran Surah Ali Imran ayat 90. Innallazina kafaru ba'da imanihim summa zda'adu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humul fasiqun. Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Quran Surah Ali Imran ayat 91. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yaqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada'a bi ulaika lahum asbun alimun wa ma'alahum min asiri. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas penuh bumi, sekiranya dia tidak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Quran Surah An-Nisa ayat 137. Innallazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zda'adu kufran lam yakillahu liyaghfira lahum wa la yahdihim sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Selanjutnya, keterangan yang menjelaskan tentang definisi orang kafir sangat banyak disebutkan dalam ayat Quran, tetapi secara prinsip adalah bahwa keimanan atas Islam bukan hanya sekedar pengakuan atau identitas yang tercatat dalam kartu penduduknya, tetapi harus disertai bukti terkait pahamnya tentang ajaran Islam yang lurus. Beberapa ayat Quran yang secara inti dan mudah dibuktikan adalah terutama jika ada unsur sebagai orang yang mendukung, yang melaksanakan atas penolakan atas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam semua kitabnya mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Quran,
di mana semua kitab-kitab tersebut sudah terangkum dalam Quran sebagai sesuatu yang harus diimani karena merupakan bagian dari rukun iman. Selain diimani juga harus diimplementasikan dan diterapkan oleh semua tingkatan kepemimpinan mulai dari keluarga, sosial, negara dan secara global yang idealnya dilaksanakan oleh orang mendapatkan amanah seperti Amirul Mukminin dan Khalifah untuk tingkat global. Berikut ini adalah ayat Quran yang menjelaskan keharusan menerapkan hukum bagi pemimpin dalam konteks sosial dan negara menurut prinsip Islam, serta konsekuensi status mereka yang tidak menerapkan sebagai kelompok kafir. Makna intinya adalah tidak mempercayai, membangkang atau menolak atas keberadaan atau otoritas Allah dalam hukum, zalim. Makna intinya adalah orang yang tidak adil dan fasik. Makna intinya adalah tidak mentaati Allah. Dalam konteks agama Islam, kafir, bahasa Arab, fir, secara harfiah berarti orang yang menuntut atau orang yang mengingkari. Secara terminologis, kafir merujuk pada orang yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran Islam, atau orang yang menolak kebenaran Islam. Orang zalim, dalam bahasa Indonesia merujuk pada individu yang melakukan perbuatan zalim atau aniaya. Secara harfiah, zalim berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya terkait dengan hukum seperti membolak-balik pengertian hukum menurut sesukanya, atau melampaui batas kebenaran. Dalam konteks sosial dan agama, zalim sering dikaitkan dengan tindakan kejam, tidak adil, dan sewenang-wenang terhadap orang lain. Dalam bahasa Arab, fasik berarti keluar dari ketaatan atau menyimpang dari jalan yang benar. Dalam konteks agama Islam, orang fasik adalah mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melanggar perintah dan larangan agama, serta menyimpang dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyyuna allazina aslamu lil ladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastufizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahshawna asahwa syakuni wa la tashtaru bi ayati samana qalila wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa membebaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 47. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dengan mengacu pada penjelasan ayat yang disampaikan di atas, maka secara ringkas adalah mengandung dua poin penting terkait konsep kafir dan murtad dalam konteks agama Islam, yaitu
Satu, kafir dan murtad bukan hanya soal pindah agama. Seseorang yang keluar dari Islam, murtad, atau dianggap kafir tidak hanya dilihat dari sisi pindah agama secara fisik, tetapi juga dari ideologi dan pandangan hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dua, dukungan terhadap negara yang menolak hukum Islam. Mendukung negara yang tidak menerapkan hukum Islam, bahkan menolaknya, dianggap sebagai bentuk kekafiran yang lebih jelas, meskipun orang tersebut secara formal masih mengaku sebagai seorang muslim. Murtad dan kafir. Dalam Islam, murtad adalah tindakan keluar dari agama Islam, sedangkan kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran Islam. Keduanya memiliki implikasi hukum dan keagamaan yang serius dalam pandangan Islam. Lebih dari sekedar pindah agama, seseorang bisa saja secara fisik masih berada di dalam lingkungan umat Islam, namun secara ideologi dan pandangan hidup mendukung nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Inilah yang dimaksud dengan lebih dari sekedar pindah agama. Misalnya, seseorang yang mendukung sistem hukum yang tidak berdasarkan syariat Islam, atau yang menolak ajaran-ajaran dasar Islam, bisa dianggap murtad atau kafir meskipun secara fisik masih beridentifikasi sebagai muslim. Dukungan terhadap negara tanpa hukum Islam. Dalam konteks ini, mendukung negara yang tidak menerapkan hukum Islam, atau bahkan menolaknya, dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, dan oleh karena itu, kekafirannya menjadi lebih jelas. Response atas narasi di atas dari mereka melalui media. Penting untuk dicatat. Perbedaan penafsiran, interpretasi mengenai murtad dan kafir, serta sejauh mana dukungan terhadap negara non-Islam dianggap sebagai tindakan murtad, bisa berbeda-beda tergantung pada aliran pemikiran dalam Islam. Tanggapan dan komentar. Sepertinya masih bersifat ambiguity dan tidak jelas karena tidak mengacu pada referensi ayat Quran, tetapi menganggap pemahaman Quran tentang murtad dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung pada aliran pemikiran dalam Islam, padahal konteks ayat Quran secara bahasa cukup jelas atau sebagai ayat Quran yang bersifat muhkamah. Berarti, jika ada orang atau ulama yang mencoba menafsirkan ayat Quran tersebut menurut kepentingan karena mendukung sistem sekuler yang menolak penerapan hukum Islam, berarti mereka adalah termasuk ke dalam kelompok tersebut. Konsep negara Islam, ideologi negara Islam dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam negara juga merupakan topik yang kompleks dan menjadi perdebatan dalam dunia Islam. Pernyataan tersebut mengacu pada keyakinan bahwa orang yang telah beriman, namun kemudian kafir, keluar dari Islam, dan memilih ideologi lain seperti sekuler, serta menolak penerapan hukum Islam, dianggap telah melakukan kekafiran yang besar. Mereka diyakini tidak akan diterima taubatnya dan dianggap sesat. Pernyataan ini merujuk pada tafsir beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang orang-orang yang murtad dan bertambah kekafirannya, seperti surat Ali Imran ayat 90 dan 91, dan surat An-Nisa ayat 137, serta surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Tanggapan dan komentar. Sepertinya masih bersifat ambiguity dan tidak jelas karena tidak mendukung pada referensi ayat Quran yang disampaikan, dan menganggap bahwa menerapkan hukum Islam dalam negara merupakan isu yang kompleks. Memang kesulitan dalam penerapan hukum Islam dalam negara sekuler bukan hanya kompleks, tapi sebenarnya jelas secara terang dalam paham sekuler mereka berkeyakinan untuk memisahkan dan menjauhkan agama dari hukum negara, meskipun secara falsafah mereka secara formalitas saja mengakui keberadaan agama dalam negara, khususnya agama Islam. Meskipun mayoritas penduduknya mengaku beragama Islam, berarti perlu diragukan atas kedalaman akidah keislamannya, karena jika akidah Islamnya lurus dan benar, pasti mereka akan merasa takut terhadap Allah jika menolak penerapan hukumnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Ali Imran 90.
Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang telah beriman, lalu murtad, keluar dari Islam, dan kekafirannya semakin bertambah, taubatnya tidak akan diterima. Tanggapan dan komentar. Sepertinya masih bersifat ambiguity dan tidak jelas karena tidak merespon pada narasi yang disampaikan di atas, serta referensi ayat Quran yang disampaikan, tapi hanya mengutip terjemahan ayat yang disampaikan saja. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ali Imran 91. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi mereka yang mati dalam kekafiran, tidak ada penebusan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Tanggapan dan komentar. Sepertinya masih bersifat ambiguity dan tidak jelas karena tidak merespon pada narasi yang disampaikan di atas, serta referensi ayat Quran yang disampaikan, tapi hanya mengutip terjemahan ayat yang disampaikan saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. An-Nisa 137. Ayat ini menggambarkan orang yang berbolak-balik dalam keimanan dan kekafiran, dan jika kekafirannya semakin parah, Allah tidak akan memberikan ampunan atau petunjuk. Tanggapan dan komentar. Sepertinya masih bersifat ambiguity dan tidak jelas karena tidak merespon pada narasi yang disampaikan di atas, serta referensi ayat Quran yang disampaikan, tapi hanya mengutip terjemahan ayat yang disampaikan saja. Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 membahas tentang hukum-hukum Allah dan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ayat-ayat ini seringkali ditafsirkan sebagai peringatan bagi umat Islam untuk tidak menolak hukum Allah dan mengikuti hukum lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa memilih sekuler sebagai ideologi negara dan menolak penerapan hukum Allah dianggap sebagai bentuk kekafiran yang serius yang dapat menyebabkan hilangnya keimanan dan tidak diterimanya taubat. Pernyataan ini juga mengaitkan tindakan tersebut dengan kesesatan dan azab Allah. Tanggapan dan komentar. Sepertinya masih bersifat ambiguity dan tidak jelas karena tidak merespon pada narasi yang disampaikan di atas, serta referensi ayat Quran yang disampaikan, tapi hanya mengutip terjemahan ayat yang disampaikan saja. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.